Pujian dan hormat bagi Engkau Tuhan. Kekuatan pengharapan kekal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini boleh menikmati hari yang baru bersama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Hamasyah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Salam semuanya. Ya, bersyukur, selamat pagi, selamat siang ya. Karena sudah lewat pukul 10, jadi selamat siang. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Luki menghubungi saya siap saja ya, sebagai anak buahnya Tuhan Yesus ya. Siap kemanapun Tuhan suruh saya untuk melayani. Dan saya tanya, temanya apa? Ya simpel-simpel saja, tentang kasih. Ya, kita bicara soal kasih. Tapi saya rasa kita nggak boleh bosan tentang kasih. Kenapa? Kekristenan tanpa kasih itu nol. Karena Tuhan kita itu kasih adanya. Paulus katakan, ada iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tidak punya kasih itu seperti tong yang bunyinya nyaring, nol. Jadi kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah kasih adanya. Ya, saya dari Kota Malang. Saya dibantu oleh anak saya ya, Philip dan Clarissa yang memang tinggal di Surabaya. Jadi kita tadi hubungan, nanti waktu kan ada yang sakit ya, sakit jasmani maksud saya. Nanti kita bisa periksa konsultasi ya. Puji Tuhan, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita mengupas sedikit, hanya mengingatkan kepada setiap kita bahwa tahun ini akan berakhir. Dan kita merefleksi diri kita masing-masing. Apa kita sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau belum benar, diproses Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, kita menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya bacakan Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Amin. Dan Yesus sudah berikan satu ciri orang yang mengasihi, mencintai dia. Yaitu menuruti segala perintahnya. Ada banyak pujian dalam kekristenan yang mempunyai kata-kata atau kalimat mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu salah satunya. Aku tresno Yesus, jero banget, kan gitu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Enggak pernah terhitung bagi saya kalimat-kalimat yang menyatakan kita mencintai Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar temanya mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Bukan sekedar orang Jawa bilang abang-abangi lampi, hanya manis di bibir, tapi kenyataannya tidak. Mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya, mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ini yang kita akan pelajari saat ini. Karena kita boleh mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kenyataannya nol. Bukan berdiri di mimbar, bukan aktivis gereja, bukan sekedar itu saja. Tapi Tuhan katakan tadi, harus melakukan segala perintah Tuhan. Jadi apakah betul kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita? Apakah betul? Oh, kita boleh mengatakan betul. Tapi kita akan periksa ya. Jadi mengasihi Tuhan, ciri khasnya adalah melakukan, menuruti segala. Bukan satu, bukan dua, bukan 99%, tapi 100% perintah Tuhan Yesus kita lakukan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berbohong, mungkin kita tidak berzina, kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa ngampuni, itu juga nol di hadapan Tuhan. Buat apa kita melakukan hanya 99%? Hanya 1% saja kita melakukan, kita sudah dianggap tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kasih yang benar, seperti yang Yesus katakan,
Kasihilah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Wow. Kalau bahasa saya simpelkan adalah mengasihi Tuhan dengan entek-entekan. Iya kan? Segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, habis-habisan untuk Tuhan. Inilah kasih yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kasih yang menuntut kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Dia mengasihi kita. Karena kita dalam situasi suasana Natal, saya ingin mengatakan kepada setiap kita, Natal adalah bukti kasih Bapa kepada dunia dengan menyerahkan putranya. Kita mengerti ini, tetapi saya ulangi lagi ya. Natal adalah peristiwa perwujudan bukti kasih Bapa di surga kepada kita orang berdosa dengan memberikan putranya. Dan saya tahu setiap kita bersukacita karena mendapatkan anugerah keselamatan oleh pemberian Bapa, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Tapi bisa kita bayangkan Bapa sendiri bagaimana? Bisa kita merenungkan walaupun tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi kita bisa merenungkan ketika Abraham menyerahkan putranya Ishak. Tidak pernah tercatat dalam Alkitab, tetapi kita sebagai Bapa yang sudah punya anak tahu bagaimana rasanya menumbalkan anaknya itu. Jadi kalau saya ditanya, di dalam situasi Natal, siapakah pribadi yang mungkin ya, yang hatinya sedih? Bapa. Karena dia tahu putranya harus lahir untuk ditumbalkan. Yesus lahir tujuannya satu, untuk kematian. Kematian saudara dan saya. Supaya kita memperoleh hidup kekal di surga. Wow, ini dahsyat anugerah Tuhan, ini luar biasa, ajaib. Dan sedangkan Paskah adalah bukti kasih dari Tuhan Yesus, Sang Putra tadi, kepada kita dengan menyerahkan nyawanya. Ya, kita tahu ya bedanya ya. Natal bukti kasih Bapa kepada kita dengan menyerahkan putranya. Paskah bukti kasih Tuhan Yesus Sang Putra dengan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau Bapa yang punya firman itu Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan bagi kita, yaitu tentang kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang abadi, yang tidak pernah ada habis-habisnya. Maka kita sebagai anak-anaknya harus punya genetiknya ilahi. Harus punya DNA-nya ilahi. Itu kasih. Sesuatu yang mudah kita katakan, tapi sulit kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Bisa mengasihi musuh? Sulit. Kalau bukan Yesus yang tinggal di dalammu, tidak mungkin bisa. Saya ini bolak-balik dimusuhi orang ya. Banyak orang yang gak suka juga, iri. Tapi dalam proses berjalan waktu saya harus mengampuni mereka. Dan ketika saya bisa mengampuni, ada sukacita luar biasa. Yesus hidup di dalam kita. Tadi saya katakan bahwa kasih kepada Tuhan Yesus adalah menuruti segala perintahnya. Apakah kita dalam keseharian sudah menuruti perintah Tuhan semuanya? Contohnya dalam hal berkata, Tuhan katakan apa? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kan demikian. Gak usah sumpah-sumpahan. Gak ada orang Kristen, aku bersumpah, gak perlu ya. Tuhan katakan, kalau kamu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gak ada yang namanya nggoro itu untuk kebaikan, tidak ada. Berusaha kebaikan Pak. Kalau saya dulu di rumah sakit, ada orang yang sudah kritis di ruang ICU ya, ruang jantung yang darurat, sudah mulai tanda-tanda menuju kematian. Karena kalau keluarganya di depan tanya, dokter, bagaimana keadaan suami saya? Ada teman saya ngomong aja nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa itu nggoroi ya. Apa-apa. Dia sudah berjuang untuk melawan kematian dan pasti matinya. Jawaban yang bijak adalah, ya berdoa saja.
kita berusaha. Dia biarkan dia menerjemahkan sendiri. Berdoa maksudnya bagaimana? Penyakitnya bisa sembuh enggak? Berdoa saja. Itu yang saya katakan. Dan betul meninggal. Saya enggak pernah mengatakan enggak apa-apa, dia apa-apa. Dalam keadaan sekarat. Ada juga yang ngomong, kalau berdusta itu yang bijak. Loh, ada berdusta bijak. Jangan berdusta itu asal berdusta. Enggak ada istilahnya berdusta, nggoroi, mendusta itu yang bijak itu enggak ada. Ada guyonan seperti ini. Kalau dulu waktu kuliah ya, ada yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Iya, naik kereta api. Iya, kenapa naik kereta api? Banyak meletus. Ya, ada aja enggak bijak itu nggoroi ya. Ada naik kereta api banyak meletus, enggak bijak. Ya, ketahuan goroinya. Jadi kalau berdusta yang bijak, tapi bagi kita kekristenan tidak ada nggori yang bijak. Namanya berdusta itu berdusta. Namanya nggori enggak boleh. Ada di antara kita yang berdagang, pasti ada lah bisnis ya. Pak, ini harganya berapa ini? Ini harganya 100.000. Misalkan barang. Boleh saya tawar? 70.000. Enggak bisa ini. Modalnya saja 60.000. Bujui. Padahal modalnya 80.000, sudah untung 10.000. Tetapi ini dalam keseharian bisa mengatakan enggak cukup modalnya saja 80 ya, 80. Tapi begitu tawar 70. Enggak bisa. Padahal harusnya bilang aja, enggak boleh, untungnya kurang. Itu enak. Jadi orang Kristen yang zat atas tidak. Karena apa? Kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus yang harus menuruti segala perintahnya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tawar. Tuhan, aku nuruti 99% saja Tuhan. Satu perintah itu enggak bisa Tuhan. Loh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus semuanya. Itu namanya mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Dan saya ingin katakan dan tegaskan pada setiap kita, kasih itu adalah memberi. Pasti kita setuju. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Suami istri, pasangan, saling cinta, sepasang kekasih, kalau mengatakan aku mencintai engkau, berarti pasti dalam hidupnya memberi. Entah memberi perhatian, memberi apapun juga memberi dan memberi. Dan kita sebagai orang percaya, orang Kristen sudah melakukan hal ini. Tapi saya ingin katakan kita harus naik tingkat. Bukan sekedar memberi ternyata, tetapi berkorban. Nanti kita akan periksa sedikit. Apa bedanya memberi dan berkorban. Dan Bapa kita dalam peristiwa Natal dan Yesus yang kita sembah juga dalam peristiwa Paskah bukan sekedar memberi. Tapi dia berkorban. Artinya memberi yang menyakitkan pribadi yang memberi. Saya boleh katakan Abraham adalah contoh teladan dalam perjanjian lama yang bukan sekedar memberikan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, tapi dia berkorban. Karena tidak ada lagi anak yang dikasih kecuali Ishak. Dan perjanjian baru, ingat janda yang miskin, Tuhan perhatikan ketika memberikan persembahan, yang lain memberikan banyak. Tapi janda yang miskin ini memberi hanya 2 peser, atau Alkitab menulis 1 duit. Dan dia tidak punya lagi. Itu artinya dia bukan sekedar memberi, tapi dia berkorban. 100% bagi dia, bagi Tuhan. Nah, jadi jangan lihat kalau ada jemaat yang memberikan banyak, wow banyak, berapa M diberikan untuk gereja. Jangan bangga. Kenapa? Mungkin ada di antara kita yang janda, atau seorang ibu, seorang bapak yang tidak punya apa-apa, hanya punya uang 100.000. 100.000 saja dia berikan untuk Tuhan dan enggak punya lagi. Itu besar di hadapan Tuhan. Dibanding orang yang memberikan M-an tetapi di rumah masih banyak 100 M. Bapak kita juga bukan sekedar memberi, tapi dia berkorban. Hanya punya anak satu yang tunggal, Yesus Kristus, firman-Nya yang jadi manusia, diberikan bagi kita. Yesus pun juga bukan sekedar memberikan nyawanya, tapi dia berkorban karena banyak punya 1 nyawa. Kalau dia punya banyak nyawa, ya
Mungkin dikatakan memberi. Tapi dia mempunyai hanya satunya, diberikannya untuk kita. Jadi kalau misalkan kita ke perempatan jalan, ada pengamen, ada pengemis, di beberapa kota memang sudah dilarang memberi. Tapi kalau kita tahu kita berikan, katakan kita memberi 100.000, itu tetap dikatakan memberi, bukan berkorban. Kenapa? Di dompet kita masih banyak. Di rekening kita masih banyak. Kalau ada seorang jemaat memberikan, kalau di gereja saya 4 kali ibadah, 1 kali ibadah 500 orang. Ada mereka yang, karena saya orang dalam juga ngerti, kalau per bulan itu biasa 1,3 M. 1 bulan. Ada banyak teman-teman pelayan itu ngomong, waduh luar biasa. Sambatin, bukan luar biasa, Tuhan yang tahu. Mungkin ada janda yang hanya punya 100.000, diberikan semuanya. Itu yang lebih besar daripada itu. Jadi kita harus melangkah ke satu titik yang lebih tinggi tingkatannya di tahun-tahun yang akan datang. Dilatih Tuhan, bukan sekedar memberi, tapi berkorban. Artinya kita memberikan sesuatu yang menyakitkan diri kita. Itu namanya kasih kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Menuruti segala perintah Tuhan. Dengan kata ini berkorban. Satu ketika saya dulu pelayanan di kota Banjarmasin, ketika saya di mimbar, hari itu saya biasanya tidak pernah bawa uang cash banyak, tapi hari itu entah kenapa saya bawa uang cash lumayan, sekian juta. Padahal nggak pernah saya membawa seperti itu. Tapi belakangan saya tahu selalu Tuhan bergerak, selalu Tuhan memberikan tuntunan bagi kita untuk kita melakukan sesuatu walaupun kita mungkin kadang-kadang tidak sadar. Saya bawa uang cash cukup banyak waktu itu, padahal sekali lagi saya belum pernah banyak sebanyak itu. Paling banyak mungkin 500 atau 1 juta. Jaga-jaga kalau di jalan ada bahan meletus atau segala macam. Saya tahu ketika saya di mimbar, di atas mimbar ini, saya merasa Tuhan berkata kepada saya, lihat seperti ini ya, ada satu orang Tuhan tunjuk, berikan uangmu pada orang tersebut. Dalam hati saya ngomong, berapa Tuhan? Semua. Wah, ini suara setan ini saya pikir ya. Masa semua Tuhan? Lah aku mulai nanti kan nggak dapat apa-apa, nggak bawa apa-apa. Tuhan tetap berkata, berikan semua ada di dompetmu. Waktu itu saya sebagai manusia ngomong, oh tahu gitu saya tadi bawa sedikit aja ya, 400.000. Kenapa harus bawa banyak hari itu? Ada kecamuk di dalam diri saya waktu itu. Kenapa? Eman, suara manusia itu. Lebih gede itu daripada perpuluhan. Sedih rasanya. Kenapa Tuhan? Saya tadi kok bawa banyak. Tahu gitu kalau Tuhan tahu suruh saya sejak saya mau berangkat, saya bawa dikit aja Tuhan. Ini pikiran manusia, jahat sebenarnya. Tapi saya ngikuti apa kata Tuhan. Tapi masih berjamaah. Saya turun karena ada di lantai 2. Saya turun, saya dulu ke gereja pakai ambulan. Saya turun, saya ke parkiran, sudah saya nyalakan ini, ambulan. Suara itu semakin keras, naik lagi ke atas, berikan semua yang ada di dompetmu. Bayangkan. Saya sudah angkat tangan, Tuhan, kehendak-Mu terjadilah. Saya matikan lagi ambulan itu, kemudian saya naik ke atas. Itu habis ibadah. Semua orang sudah berkurang, hanya beberapa orang tinggal situ. Kemudian saya berikan ke orang itu. Berkat Tuhan. Gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia hanya melihat saya. Saya nggak tahu pikirannya itu apa. Dia nyalami saya seperti berkaca-kaca matanya. Saya sudah berkaca-kaca. Tahu nggak ini tadi peperangan, saya kata itu peperangan. Tapi ketika saya berikan, lega. Kenapa? Sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya turun, saya kembali, saya pikir, wis babau, seandainya ada keperluan di jalan yang harus perlu uang, nggak bawa dompet sama sekali. Waktu itu tahun 2000, saya di kota Banjarmasin jarang ada ATM, saya mbak ATM tapi jarang ada ATM. Ya sudah, saya pikir kalau nggak ada ATM, kalau ada keperluan mendadak, silakan, nggak apa-apa. Tuhan sudah suruh saya, penting bebas. Saya ingin ceritakan kepada kita semua, tujuannya apa? Waktu itu saya merasakan pengorbanan. Walaupun pengorbanan KW, saya kata. Kenapa KW? Karena sekalipun semua uang yang di dompet saya berikan pada orang itu,
saya masih punya uang di rumah. Tapi saya diajar Tuhan berkorban waktu itu. Berani enggak kamu berikan semua yang ada di dompetmu untuk orang tersebut? Waktu itu sudah saya katakan peperangan, tetapi saya lakukan. Sudah tahu, orang memberi pada Tuhan tidak pernah kekurangan. Garis bawah ini. Apalagi berkorban bagi Tuhan, akan dibela Tuhan mati-matian oleh Tuhan. Kalau kata bahasa Jawanya gitu. Jadi kalau kita habis-habisan untuk Tuhan, tidak pernah dibiarkan orang benar itu kekurangan. Selalu dipelihara Tuhan secara ajaib. Dan hari ini aku ada, tidak pernah hutang sepeser pun. Setelah berapa minggu atau mungkin 1-2 bulan, ada ibadah seperti ibadah rumah tangga, saya hadir di situ. Tahu-tahu diberikan ruang kesaksian. Orang yang tadi itu, saya tahu, loh dia datang. Maju ke depan kesaksian. Sudah tahu kesaksiannya itu. Dia ngomong, luar biasa Tuhan Yesus. Waktu itu saya berdoa, perlu keuangan yang darurat untuk anak yang sedang sakit segala macam. Perlu uang banyak, saya berdoa Tuhan Yesus pasti tolong. Dan hari itu juga Tuhan tolong dia. Lewat apa? Lewat saya. Saya enggak mengatakan saya hebat. Kalau saya tidak mau waktu itu, Tuhan pakai orang lain. Jadi saya enggak hebat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, ada banyak Tuhan memakai semuanya untuk memberkati orang itu. Dan saya bersyukur dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau kita enggak mau nggak mau musik, Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan batu itu bisa bersorak-sorai kan ini. Kalau dipakai Tuhan, ya Tuhan, siap Tuhan, ini aku, hambamu, siap engkau utus, kan demikian. Belajarlah untuk hari-hari ke depan, bukan sekedar memberi, tapi berkorban. Sekali lagi bukan saya hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Dan Tuhan memakai siapa saja untuk memberkati orang di sekitar kita. Dan orang ingin menangis dalam kesaksiannya. Saya baru kali itu berdoa langsung Tuhan jawab. Dia nggak tahu saya hadir di waktu itu. Dia nangis, dalam hati saya juga nangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari-hari selanjutnya hingga hari ini, pembelaan Tuhan saya rasakan dimanapun. Dan terus diproses. Sekarang ini, kalau ada Tuhan suruh memberikan kemana-mana, gampang. Kenapa? Sudah terlatih. Orang sudah terlatih gampang memberi. Kalau kita sudah mempunyai sifat memberi seperti Tuhan, kita memberi, apalagi berkorban, akan terlatih. Enggak merasa eman. Tapi kalau jarang-jarang memberi, eman. 100.000 aja mikir-mikir. Kan gitu. Saya tidak mengatakan jumlah yang harus kita berikan. Saya mengatakan hati yang kita berikan kepada Tuhan seluruhnya. Bukan sekedar perpuluhan, bukan seperti itu. Semuanya bagi Tuhan, semuanya. Saya undang kembali untuk memain musik. Yang Tuhan inginkan, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Salah satunya berkorban. Adakah kita saat ini sudah berkorban bagi Tuhan? Artinya melakukan sesuatu yang membuat diri kita sakit. Kalau belum merasa sakit, berarti kita belum berkorban. Kalau kita memberikan kepada seorang pengemis, pengamen, katakanlah kita memberikan 500.000, tapi di rumah kita masih punya 1 juta, itu masih belum berkorban. Kalau kita memberikan ke gereja ini, untuk pelayan tempat ini, 5 juta pun, tapi kalau di rumah masih ada 10 juta, kita belum berkorban. Tapi kalau kita punya hanya 100.000 dan kita sudah tidak punya apa-apa, kita berikan untuk pelayanan, itu berkorban di hadapan Tuhan. Kita belajar, saya juga belajar menjadi seperti seorang janda yang memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Seperti dia yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah menyerahkan anaknya. Seperti Yesus sudah berkorban bagi kita, yang sudah menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Akhir ibadah siang hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu. Engkau masih memberikan kami kesempatan dengan tubuh yang sehat, kami dapat beribadah
di tempat ini. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan, melainkan firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami terus memandang Engkau dalam kehidupan kami, meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus, biar kami benar-benar bertujuan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Dr. Puspito dan Dr. Filipus dan calon istrinya Tuhan. Jeripayanya Tuhan catat. Pelayanannya dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Kau urapi Tuhan, beri kesehatan yang baik Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kami tidak tahu persoalan kami masing-masing, tapi Tuhan Maha tahu. Kami yakin dan percaya Tuhan di saat Tuhan ada di pihak kami, maka masalah itu pasti Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kau akan memberikan kemenangan buat kami dan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu yang melayani musik, WL, singer, multimedia, dan siapapun yang berkaitan dengan ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Sebentar lagi hamba-Mu Dr. Puspito akan melakukan cek kesehatan Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat, biarkan apapun yang diagnosa yang ditentukan Tuhan, biar membawa kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami. Saat ini sampai selama-lamanya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.